Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Syama'il Nabawiyah. Dan ini adalah kajian yang ketiga di grup kita ini. Kita akan kaji kitab Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar, tulisan Imam Baghawi. Dan kita sampai ke hadis berikut ini. Kalau di catatan kami, ini adalah hadis yang ke-193. Karena memang si awal kita langsung masuk ke bab yang ke-15 ya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan fa arsalani yawman li hajah fa qultu wallahi la adhhab wa fi nafsi an adhhab fa kharajtu hatta amuru ala sibyanin wa hum yal'abuna fi as-suq fa idan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad qabada bi qafai min wara'i qala fa nadartu ilayhi wa huwa yadhhak fa qala ya Unais dhahabta hina amartuk, qultu na'am, an adhab ya Rasulullah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Fa arsalani yauman bihaja. Suatu hari ia mengutusku untuk satu keperluan. Maka saya berkata, yang saya menjawab, demi Allah saya tidak pergi. Wa fi nafsi an adhhab, dan dalam diriku dan di dalam hatiku sebenarnya aku ingin pergi. Fa kharastu hatta amur ala sibyan, maka saya keluar sehingga saya melewati anak-anak sedang mereka main di pasar. Fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi qafa'im wara'i, tiba-tiba Rasul telah memegang pundakku, tengkukku di belakangku. Fanardu ilaihi, Anas berkata, maka saya melihatnya sedang Rasulullah tertawa. Faqal, maka Rasul berkata, ya Unais, dhahabta hina amartuk. Hai Anas kecil, kau tadi pergi waktu saya perintahkan. Maka saya menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, an adhab ya Rasulullah, saya pergi ya Rasulullah. Ini satu angle cerita dan satu angle kehidupan Rasulullah yang luar biasa, indah, dan kita nyebutnya ada gimmick-gimmick, bukan gimmick ya, ada angle yang menarik, renyah gitu. Kalau bahasa budaya itu suka disebut dengan renyah. Rasulullah SAW menyuruh Anas pergi untuk sesuatu keperluan, dan Anas mengatakan tidak, tapi di hatinya itu mau pergi. Nah, kemudian Rasul mengambil sendiri atau melakukan sendiri. Di situ ternyata Anas memang sudah mengerjakan yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian Rasul memegang tengkuknya Anas dan tertawa ketika Anas menatapnya. Rasulullah SAW bertanya, hai Anas kecil, kau tadi pergi waktu saya perintahkan? Kata Anas, iya ya Rasulullah, saya pergi. Apa pelajaran penting dari kisah kecil ini atau sepenggal cerita ini? Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu lapang, gitu. Lapang, tidak marahan, tidak, kalau bahasa kita sekarang ya tidak ngambekan, tidak otoriter, setiap perintahnya harus dikerjakan dan seterusnya. Nah, tapi ingat, sikap Rasul yang demikian ini kalau terkait dengan urusan selain agama. Urusan agama Rasul tegas. Dan kelapangan, kemudahan, ini adalah hal yang paling mulia yang didapati seorang manusia, dan itu diberikan contoh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita menjadi pribadi yang demikian ya. InsyaAllah dengan kajian singkat ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berperilaku demikian. Jadi orangnya lapang, mudah,
gitu, dan seterusnya. Yang kedua, buah Nabi SAW itu memang hangat dengan anak kecil. Dan ini bukan kisah pertama. Salah satu kemuliaan budi seorang itu kalau seorang bisa hangat dengan anak kecil. Ada orang baik sama orang tua, baik sama sesama, tapi saat sama anak kecil nggak sanggup beradaptasi, menunjukkan budinya belum matang. Karena anak kecil ada anak yang punya fitrah, sehingga bapak-bapak yang bisa menjaga fitrahnya sungguhnya pasti akan nyaman sama anak kecil. Rasulullah SAW sangat dekat dan bisa berkomunikasi dengan anak kecil, karena Anas ini umurnya masih bocah ya, karena masuk rumah Rasulullah umur 6, dan saya yakin umurnya ya memang sekitar itu ya 7, 8, 9, karena di sini nggak sebutkan umurnya, tapi yang jelas Anas memang di segitu umurnya gitu. Nah, kerendahan hati itu dapat dibuktikan ketika kita sanggup bersama anak kecil, dan Rasulullah SAW memberikan bukti di sini bisa bersama dengan anak kecil, masya Allah gitu. Yang ketiga, kita bisa dapati bahwa ketika Rasul menegur Anas, itu Rasul menggunakan kata Unais. Nah, dalam tradisi Arab, panggilan kesayangan itu ditasghirkan. Anas, Unais, Hamad, Humaid, apalagi Umar, Umair, menunjukkan panggilan kesayangan. Padahal nih Rasul mestinya marah, gitu kan, karena perintahnya tidak dikerjakan Anas, gitu. Nah, tapi Rasul justru manggil Unais. Artinya apa? Rasul tahu persis gelagat anak kecil yang terkadang ya bisa disuruh, terkadang tidak bisa disuruh. Tapi ya demikianlah. Kasih sayang Rasul yang tinggi ini menyebabkan dalam situasi seperti ini tetap menyayangi anak-anak. Salah satunya adalah Anas. Ini karakter yang luar biasa yang ditangkap oleh Anas sebagai mulia sekali ya. Anas memberikan pengantar sebelum kisah ini adalah Nabi adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, mulia akhlaknya itu seperti apa? Seperti tadi, lapang dada, simple, penuh kasih sayang, apalagi tidak marahan gitu. Nomor 4, kita bisa pelajari Nabi langsung mengerjakan yang diperintahkan. Ini bapak-bapak yang bisa jadi qadarullah, jadi bos atau jadi apa, pimpinan. Kalau Anda menyuruh anak buahmu mengerjakan sesuatu, kemudian anak buahmu tidak mengerjakan, kerjakan langsung. Itu cara paling efektif membuat dia nanti mengerjakan. Cara terbaik membuat anak buah mengerjakan adalah dengan cara mengerjakan jika ia tidak mengerjakan. Udah, kerjakan aja. Dan Rasul memberikan contoh langsung mengerjakan. Satu sisi karena memang Anas bilang tidak bisa, sementara Rasul harus mendapatkannya, berarti Rasul harus mengerjakan. Tidak perlu cari perkara panjang-panjang, karena yang penting actionnya. Dan Rasul langsung memberikan contoh action. Gitu. Dan banyak case sekali Rasul action seperti ini. Jadi actionnya cepat. Dan di bab action yang cepat ini memang menjadi tradisi Rasulullah. Dan banyak sekali case-case, bahkan di urusan yang paling besar kayak perang dan seterusnya, action langsung. Gitu. Jadi dalam kaidah Muslim dalam bertindak itu bukan menyuruh pertama kali, tapi mengerjakan pertama kali. Meminta tolong ke orang lain itu adalah nomor 2, bukan dibalik. Minta tolong ke orang lain pertama, baru kalau nggak dikerjakan dia mengerjakan. Enggak, tapi dia mengerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak mampu atau memang perlu, maka baru minta tolong. Atau dia bisa minta tolong karena mendidik ya, tapi intinya dia mengerjakan. Nah, Rasulullah SAW berikan contoh mengerjakan ketika Anas tidak segera mengerjakan. Tapi yang menarik di sini, nomor 5 nih pelajarannya. Anas sesungguhnya ingin mengerjakan. Tidak mungkin bagi Anas menolak perintah Rasulullah. Itu tidak mungkin. Makanya jawabannya, na'am anadzab ya Rasulullah. Saya pergi ya Rasulullah. Tapi kenapa Anas mengatakan tidak? Ini namanya Anas sedang bercanda dengan Rasulullah. Bercanda di konteks ini dibolehkan. Gitu. Apakah masuk kategori bohong? Tidak. Gitu. Ini disebut dengan mulgha, mulgha ya, yakni sebuah bercandaan, ruang kesalahan yang
yang dimakfu, karena masih dalam kategori hal-hal sepele, hal kecil dan terkait dengan orang yang sudah saling memahami. Biasa kan, kayak anak kecil, "Dek, beliin sarung." "Enggak ah," tapi ternyata pergi. Nah, enggak ah itu sebenarnya adalah hanya bahasa lain daripada iya dengan cara berbeda gitu. Ya, makanya ada namanya dalam ilmu nahwu itu ada namanya qasam mulgha, yakni sumpah yang mulgha, yang tidak dianggap sebagai sebuah sumpah. Jadi ini adalah bercanda yang dijalankan oleh Anas, menunjukkan kedekatan Anas dengan Rasulullah dan menunjukkan kedekatan Rasul dengan Anas. Hal seperti ini lumrah dan diizinkan oleh agama. Karena salah satu ciri agama ini di samping benar, hanif tersebut adalah ia sangat harmoni, dia sangat humanis. Nah, humanisme ini memang akhirnya menemukan beberapa contoh-contoh konkret seperti ini. Seperti ketika Anas memang sebenarnya mau pergi, kemudian ia mengatakan tidak pergi dalam rangka bercanda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, sebagaimana juga penegasan Anas bahwa Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, dan ini kisnya. 4-5 pelajaran ini kita bisa ambil dari satu case ini, dan masih banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan dari case kecil ini. Tapi secara umum intinya Rasul akhlaknya sangat mulia, lapang, bisa bercanda, tidak marahan, mengerjakan perintahnya dengan cepat, action, penuh kasih sayang, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya 194 ya. Bagi jamaah yang berkesempatan bisa download buku ini, bisa, meskipun memang bahasa Arab semua, tapi insya Allah suatu saat kita bisa baca. Kita lanjutkan. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sinin fama sabbani sabbatan qat wala darbani darbatan wala taharani wala abasa fi wajhi wala amrani bi amrin fatawanaitu fi fa'atabani alaihi fa in adabani alaihi ahadun min ahli qala da'u falu qaddara syai'an kan. Masyaallah. Yang artinya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun atau bertahun-tahun. Fama sabbani sabbatan qad, ia tidak pernah memakiku meskipun sekali. Tidak pernah memakiku meskipun sekali. Wala darabani darbatan, tidak pernah memukulku sekalipun. Wala taharoni, tidak pernah menghardikku. Wala abasa wajhi, dan tidak pernah berwajah masam kepadaku. Wala amaroni bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani ali, dan ia tidak pernah merintahkan sesuatu kemudian saya lambat-lambat mengerjakannya, dan Nabi kemudian fa'atabani ali, kemudian Nabi marah padaku. Fa'inata bani ali ahad, kalau salah satu di antara keluarganya untuk mencelanya, ya, dan Nabi tidak pernah mencelaku. Dan kalau ada salah satu di antara keluarganya mencelaku, maka Nabi berkata, da'u, biarkan dia, falu qaddara syai'an kan. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti akan terjadi. Masya Allah. Oke ya, pelajaran luar biasa. Ini satu angle dalam hidup Rasulullah yang sehari-hari, yang diceritakan oleh Anas. Laki-laki diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, karena memang ia berkesempatan hidup bersama Rasul 24 jam. Anas menceritakan tentang ia melayani Rasul bertahun-tahun. Ya, artinya ini tindakan bukan sekali dua kali. Bertahun-tahun Nabi tidak pernah memakiku. Nah, salah satu akhlak Nabi tidak memaki. Ya, kamu ulangi lagi, Nabi tidak memaki. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti Rasulullah ya. Betapa agungnya akhlak Rasulullah, bertahun-tahun kepada seorang yang masih muda, kerja di rumahnya, Nabi tidak pernah memakinya. Ini menunjukkan memang demikianlah akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana saya sampaikan di awal, orang bisa acting di kantor, orang bisa acting di pergaulan sama orang dewasa. Tapi Anda tidak bisa acting di rumah, Anda tidak bisa acting bertahun-tahun. Nah, Nabi tidak pernah memaki meskipun sekali. Artinya
tidak memaki itu bagian dari bentuk akhlak mulia. Wala darabani darbah, tidak pernah memukul. Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua, tidak pernah mukul. Lah itu kok diizinkan ada mukul kepada anak yang 10 tahun belum sholat? Ya, itu karena Rasul tidak mendapati keluarganya demikian. Makanya dalam banyak pelajaran saya sampaikan begini. Akhlak mulia itu bisa terjadi kalau juga didukung oleh lingkungan yang mulia. Ini paling ideal. Karena terkadang orang punya akhlak mulia, tapi tidak dukung oleh lingkungan yang mulia, jadi agak susah mengimplementasikan akhlak mulia. Contoh misalnya, kan Nabi tidak pernah mukul, ya. Tapi didapati bahwa Anda hidup di tengah masyarakat yang suka mukul. Kalau Anda tidak mukul, Anda akan habis. Terpaksa Anda mukul. Akhirnya kita nggak bisa nyontoh Rasulullah. Gitu. Kenapa? Ya kan lingkungan kita nggak dukung. Lah Rasulullah kenapa? Rasul sanggup merubah keadaan. Nah itulah makanya dalam teori perilaku, kalau Anda ingin akhlak mulia, maka pertama kali Anda harus memiliki akhlak mulia terlebih dahulu. Yang kedua harus menginisiasi terbentuknya budaya mulia di sekitarnya. Karena akhlak mulia tidak bisa berdiri sendiri. Tadi seorang ayah bisa mencontoh Nabi tidak mukul. Tapi kalau anaknya bangor, kalau nggak dipukul nggak berhenti, akhirnya mukul, akhirnya tidak jadi mulia. Itulah keterbatasan manusia yang tidak maksum. Tapi secara umum Nabi memberikan contoh tidak pernah memukul. Yang ketiga tidak pernah menghardik, ya, bersuara tinggi dengan memaki. Nomor 4 tidak pernah berwajah masam di depan Anas. Berwajah masam, Masya Allah. Kalau Anda senyum sehari gampang, senyum sebulan gampang, 5 bulan mungkin bisa, tapi sepanjang tahun wajahnya tidak pernah masam, ini memang benar-benar orang yang sangat mulia. Tapi disaksikan oleh Anas. Dan yang menarik, persaksian demikian ini bukan hanya Anas. Salah satu yang menyaksikan ini juga anaknya Khadijah yang terkenal namanya Hindun ibn Abi Hala. Ini juga memberikan persaksian kepada Rasulullah tentang Rasulullah juga luar biasa mulianya. Jadi bocah-bocah ini memang merasa ini sosok luar biasa. Gimana orang dewasa? Kenapa orang dewasa nggak bisa memberikan sifat? Karena saking wibawanya Rasulullah SAW, sehingga mereka mensifati memang nggak sanggup mensifat saking mulianya. Nomor 5, kata Anas, Nabi tidak merintah aku, kemudian aku lambat-lambat, kemudian Nabi mencela aku. Jadi meskipun Anas lambat, Nabi nggak mencela. Enak banget ya punya bos kayak gini ya. Gitu. Kalau ada keluarganya mencela, Nabi yang membela. Biarkan saja. Artinya, betapa Rasul itu mudah sekali memberikan keluasaan kepada Anas dan seterusnya. Secara umum, ya, akhlak Nabi kita bisa beri contoh. Tidak memaki, tidak mukul, tidak menghardik, tidak bermuka, tidak berwajah masam, dan tidak mencela. Meskipun ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Sebagaimana sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, betapa orang yang lapang dada, rendah hati, itu sanggup memang mendapati perkara yang tidak seperti diinginkan. Tapi laki-laki ini urusan selain urusan agama dan aturan. Kalau aturan ditegakkan dengan baik. Urusan duniawi Rasul sangat longgar. Ya, urusan duniawi Rasul sangat longgar. Tapi ingat, Rasulullah berperilaku kayak gini karena memang yang kerja itu namanya Anas, yang tidak balelo, yang tidak beler, yang tidak bangor. Ya, orang yang mulia, perilakunya baik sekali, tapi kemanusiaannya membuat terkadang sekali dua kali berbuat tidak tepat. Gitu. Ini makanya sering saya sampaikan, kalau Anda ingin jadi bos atau pimpinan yang sangat baik, maka Anda harus punya anak buah yang sangat baik. Karena kalau pimpinan baik, sementara Anda punya tidak, maka pimpinan terpaksa bisa jadi turun akhlaknya, karena keadaannya tidak ideal. Ini persis yang dinyatakan seorang sahabat ketika datang ke Sayyidina Ali.
radhiyallahu ta'ala anhu, ya khalifah. Dulu ketika kita bersama Rasulullah keadaannya tenang sekali. Tapi kenapa ketika engkau yang memimpin keadaan seperti yang sekarang ini? Kata Ali bin Abi Thalib, dulu pemimpinnya Rasulullah dan sahabatnya orang sepertiku. Sekarang pemimpinnya orang sepertiku dan sahabatnya orang sepertimu. Nah, jadi udah beda kualitas. Beda kualitas anak buah, beda kualitas pemimpin. Jamaah yang dirahmati Allah. Secara umum tadi pelajarannya, Rasul akhlaknya sangat mulia dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk tadi. Ada 5 perbuatan buruk yang harus dihindari. Karena ini masuk kategori akhlak, berarti ini juga masuk kategori karakter kita yang memang harus dihindari. Karena akhlak itu kan ada yang bersifat berbuat dan yang ada sifat tidak berbuat, yakni tidak melakukan. Namanya akhlak intiha, akhlak tidak melakukan. Kita lanjut. Kita akan bahas hadis 195. Kita masih cerita tentang Anas. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 9 sinin fama qala li syai'in asa'ta wala bisa ma sana'ta wa kana idzan kasara syai'u yaqulu qudi. Masyaallah. Artinya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 tahun. Fama qala li syai'in asa'ta wa la bisa ma sana'ta. Ia tidak pernah berkata kepadaku, betapa buruknya yang kau kerjakan. Jelek sekali kerjaanmu ini. Wa kana idzan kasara syai'u yaqulu qudi. Dan Nabi kalau ada perkara pecah, ia mengatakan qudiya. Sudah ditakdirkan, sudah. Oke, kita bisa dapat angle pelajaran lain, pelajaran dari angle yang lain, bahwa Anas melayani Rasulullah itu 9 tahun. Memang di riwayat ada asyara sinin 10 tahun, ada tis'a sinin, ada sinin. Ya, bisa jadi 9 tahun mendekati 10 tahun, sehingga bisa disebutkan 10 tahun. Sehingga antara tis'a sama asyara tidak ada perbedaan. Karena misalnya 9 mendekati 10, ya udah jadi kayak 10. Karena memang Anas datang di awal hijrah gitu. Sepanjang 9 tahun itu, atau 10 tahun di riwayat yang lain, atau bertahun-tahun di riwayat yang lain, Nabi tidak pernah menjelekkan perbuatan Anas. Buruk sekali kerjaanmu, jelek sekali kerjaanmu. Ya, kalau kita sekarang misalnya di hari-hari kita, gak enak banget sih mbak, ini masakannya, ini setrikaan jelek banget, ini kurang rapi, kamu mah jorok, dan seterusnya. Gitu. Jadi Nabi tidak pernah menjelekkan pekerjaan Anas. Masya Allah, luar biasa. Tapi lagi-lagi ingat ya, yakni yang punya rumah Rasulullah, yang kerja Anas. Jadi cocok sekali. Yakni orang-orang mulia berada di satu lingkungan. Jadi ideal sekali. Gitu. Sepanjang bertahun-tahun itu Rasulullah tidak pernah menjelekkan pekerjaan Anas. Jadi betapa senangnya ya kerja di rumah orang kayak begini ya. Jadi ya sudah ngerjain seperti yang dikehendaki. Yang kedua, kita dapati kalau ada perkara pecah, Nabi mengatakan kudiya. Sudah, gak ribet. Makanya saya suka nyebut Rasulullah itu simple, gak ribet. Yang sudah. Itu. Hidup untuk hari ini. Kemudian kita rancang untuk ke depan. Hari kemarin selesai sudah. Kudiya. Dan sikap ini ternyata di perkara-perkara besar juga kayak gitu. Dan ini kita bisa contoh. Misalnya di perang Uhud. Ketika baginda Nabi SAW perang di awal ronde, menang. Kemudian terjadilah yang terjadi. Kemudian sampai Rasul pada duhur itu, sampai Rasul masuk kubangan dan seterusnya. Intinya di ronde kedua kalah. Rasul hampir terbunuh. Abu Bakar sampai tanggal juga giginya. Kemudian sore itu Rasul pulang ke Madinah. Sampai di Madinah itu tengah malam. Dan sahabat langsung masuk rumah istirahat. Yang menarik, Sabtu subuh para sahabat sudah kumpul dan Rasul nggak gugat-gugat perkara. Istilah kita sekarang
langsung di strap yang kemarin menyebabkan kekalahan. Enggak. Rasul mengatakan, siapa yang kemarin bersamaku di Uhud, ikuti aku sekarang mengejar mereka. Jadi sudah selesai. Yang sudah. Yang menarik sikapnya jamaah yang dirahmati Allah, itu sikapnya orang-orang besar, orang-orang hebat gitu. Hanya orang-orang bodoh dan hanya orang-orang yang nggak punya kerjaan yang mungkin masa lalu, gitu. Orang yang suka masa lalu, suka punya masa lalu, itu orang yang nggak pernah bisa beranjak. Karena toh diungkit di apapun nggak berubah, gitu. Tapi apakah berarti kita sama sekali tidak ke masa lalu? Tidak. Masa lalu diangkat untuk jadiin pelajaran, gitu. Tapi ya sudah, gitu. Ya sudah. Ke depan kayak apa? Gitu. Ya. Masa lalu itu jadiin pelajaran. Sebagaimana juga disebutkan di Al-Quran, kisah kaum Nabi Nuh, kisah gitu. Dijadiin pelajaran, bukan diratapi dan seterusnya. Selebihnya kita maju sekarang dan yang akan datang. Kalau ada perkara pecah, qudiyah, selesai. Pelajaran penting dari bab ini, ya, tadi selain Nabi tidak pernah menjelekkan, dan kalau ada perkara pecah itu Rasulullah mengajarkan qudiyah, gitu. Pelajarannya adalah bahwa Nabi tidak terlalu memperkarakan perkara-perkara seperti duniawi. Ini menunjukkan Rasul memang sangat zuhud, gitu. Nah, zuhudnya Nabi sudah lebih terang daripada matahari. Kan terkadang kita gelas pecah aja nangis sehari. Ya, ini bukan gelas, aku beli mahal-mahal. Udah selesai. Dunia di mata orang mukmin tidak lebih mahal daripada sayap nyamuk. Wah, ini ngomongnya kayak orang bener ya. Insya Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya kalau dunia itu lebih mahal daripada sayap nyamuk, maka Allah tidak kasihkan kepada orang kafir. Dan itu betul. Kalau kita lihat bumi ini kan hanya satu titik dari triliunan titik planet. Apa artinya? Tapi di mata kita, Masya Allah, karena kita makhluk kecil ya, seakan-akan sudah pol. Nabi mengajarkan kalau ada perkara pecah di rumah, sudah. Apalagi perkara yang cuma perkara pecah di rumah. Nabi waktu dari habis perang Hunain, semua dikasihkan ke orang Badui. Jadi inilah bentuk zuhud, hati tidak lengket dengan dunia. Ya maklum kalau di rumah kan, ya ada barang yang mahal, ada barang yang kita sukai, ada barang. Dan bisa jadi kalau pecah, Masya Allah. Semoga tidak terjadi kisah sebagaimana yang populer ya di kalangan para motivator, ketika ada seorang ayah beli mobil, kemudian mobilnya digores dan oleh ayahnya, anaknya kemudian dipukul supaya tidak melakukan hal yang sama. Anaknya sudah menjerit, tapi ternyata ayahnya belum puas untuk memukul anaknya, sampai akhirnya seluruh jarinya itu luka dan infeksi. Semua jarinya akhirnya terpotong. Anak ini berkata, ayah, kembalikan jariku, karena nanti aku akan kembalikan mobilmu atau goresan di mobilmu. Ayah ini akhirnya menangis karena tidak bisa mengembalikan jari anak yang sudah terlanjur infeksi dan sudah terlanjur terputus. Ini kisah, benar atau salah ya lupakan namanya kisah. Intinya terkadang kita sangat menyayangi barang-barang di rumah sehingga melupakan tindakan yang baik. Rasul memberikan contoh, kalau barang itu pecah maka qudiyah, sudah. Masya Allah. Pelajaran yang luar biasa pentingnya. Kita lanjut 196. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma kana ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'u ahadun min ashabi wala min ahli baitihi illa qala labbaik. Falidzalika anzalallahu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ia berkata, tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'u ahadun min ashabi,
tidak ada satupun dari sahabatnya atau keluarganya yang memanggilnya kecuali ia menjawab labbaik. Falidzalika anzalallah, maka karena hal ini Allah menurunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau berada berakhlak yang mulia. Pelajaran luar biasa pentingnya datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang Rasulullah. Pelajaran penting. Salah satu saksi tentang akhlak Anda adalah membantu Anda, kemudian istri Anda. Tapi ingat, bukan istri satu-satunya. Kalau istri satu-satunya, dapat dipastikan dia akan berikan saksi padamu hal baik. Tapi kalau istri bukan satu-satunya, maka dia dapat dipastikan akan memberikan saksi yang paling pas menguliti Anda. Jadi kalau sekarang kita dapati ada seorang wanita yang bukan istri satu-satunya, sementara memberikan saksi yang demikian mulia, itu menunjukkan bahwa memang yang dipersaksikan itu sangat mulia. Kalau seorang wanita memuji suaminya karena dia istri satu-satunya, itu maklum. Tapi lihatlah, begitu suaminya ini menikah lagi, semua bentuk kebajikannya hilang. Dan kalau ada orang yang bukan istri satu-satunya menyaksikan laki-lakinya, suaminya sangat mulia, berarti memang tidak ada celah sedikit pun. Nah, Masya Allah. Ini kita dapati dari Aisyah menyaksikan Rasulullah, adalah Aisyah bukan satu-satunya istri. Kalau Aisyah memberikan persaksian demikian mulia, berarti benar-benar Rasulullah tidak ada celahnya sama sekali. Sehingga sampai Rasul Aisyah mengatakan, maka ahadun ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang yang lebih mulia akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengambil satu kisah tentang contoh kemuliaan akhlak Nabi. Apa itu? Kata Aisyah, ma da'aw ahadun min ashabihi wala min ahli bait. Tidak ada satupun sahabatnya atau keluarganya yang memanggilnya kecuali Rasul menjawab labbaik. Dalam bahasa Arab ada 3 ya yang populer kalau sekarang ya dalam menjawab panggilan seseorang. Yang paling bawah, yang paling biasa itu dipakai untuk pergaulan namanya atau ewa. Muhammad Nah. Hasan atau ewa. Yang kedua na'am. Itu adalah resmi. Muhammad na'am. Yang ketiga yang paling tinggi, labbaik. Dan labbaik ini digunakan di dalam bahasa dalam syariah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, Rasulullah menggunakan kata labbaik di dalam menjawab panggilan sahabatnya, menunjukkan Rasulullah sangat memuliakan sahabatnya, memuliakan anggota keluarganya. Nah, mungkin di kalangan kita kalau di Jawa ada 3 ya, iya atau nggih, dalem. Misalnya gitu. Kalau di Sunda juga ada. Yakni jawab yang penuh kemuliaan. Nabi orang yang sangat memuliakan sahabatnya dan memuliakan keluarganya. Salah satu bentuknya Nabi menggunakan kata labbaik di dalam menjawab panggilan mereka. Masya Allah. Padahal Rasulullah adalah orang yang sangat mulia. Jadi salah satu bentuk kemuliaan Anda adalah ketika Anda sanggup memuliakan orang lain. Bahkan ini akhirnya juga menjadi perintah Rasulullah. Akrimu makarimahum. Muliakanlah orang yang mulia di antara kalian. Juga dalam satu hadis dan juga menjadi cabang iman itu. Malam yuwakkir kabirona walam yarham saghirona falaisa minna. Yang artinya barang siapa yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua di antara kita dan tidak menyayangi yang lebih muda di antara kita, maka bukan termasuk kami. Di antara kami, maka bukan termasuk kami. Jadi memuliakan yang tua, menyayangi yang kecil,
memuliakan yang mulia. Secara umum memuliakan orang lain, memuliakan sahabatnya, memuliakan keluarganya. Salah satu bentuknya menggunakan jawaban labbaik ketika dipanggil. Jamaah yang dirahmati Allah, memuliakan ini bukanlah akhlak biasa, karena termasuk akhlak pokok. Kalau orang sudah kehilangan memuliakan orang, dia bisa kehilangan banyak hal. Taat itu datang dari memuliakan. Ya, hubungan baik itu datang dari memuliakan. Respect, memenuhi permintaan itu datang dari memuliakan. Komitmen itu datang dari memuliakan. Makanya kalau orang kehilangan memuliakan, dia bisa kehilangan semuanya. Kehilangan hubungan baik, kehilangan memenuhi permintaan orang, kehilangan komitmen, dan seterusnya. Gitu. Bahkan saya bisa menyebut, kalau orang sudah punya akhlak memuliakan, ia telah mengambil separuh dari kesuksesan bergaul. Kalau Anda sudah memuliakan dia, berarti Anda sudah mengambil separuh hatinya. Dan kalau Anda sudah mengambil separuh hatinya, Anda tinggal separuh lagi untuk mensukseskan pekerjaan Anda. Lain. Kalau Anda kehilangan memuliakan, berarti sebaliknya, suka menghinakan, Anda telah menanam separuh kegagalan. Dan betapa baginda Nabi SAW memberikan contoh ini dengan secara baik. Dari mana? Sejak awal, bahkan sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi. Ketika Rasul akhirnya mendapatkan kemuliaan untuk menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah, Rasul memuliakan semua orang di Mekah. Dengan cara Rasul menempatkan Hajar Aswad di sebuah kain, dan Rasul meminta seluruh pimpinan kabilah membawa ujung kain. Sehingga semua orang merasa terlibat di dalam membawa Hajar Aswad. Dan di ujungnya Rasul kemudian menempatkan, muliakanlah orang lain, dirimu akan mulia. Tapi di sana bahkan terkadang ada kesalahpahaman, salah persepsi bahwa dengan cara menghinakan orang, ia merasa malah mulia. Oh tidak, kalau kau hinakan orang lain, kau akan dihinakan orang lain. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku, kau dapat perlakuan. Kami ulangi lagi, kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku, kau dapat perlakuan. Jamaah yang dirahmati Allah, kami ulangi lagi ya. Dari awal tadi di Anas bin Malik 3 hadis menunjukkan selama bertahun-tahun Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Dikatakan oleh Anas bahwa Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau Aisyah lebih tegas lagi, tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat-sahabat ini, Anas dan Aisyah, memberikan beberapa angle kehidupan yang menunjukkan kemuliaan budi. Secara umum, kajian kita pada hari ini, bahwa kemuliaan akhlak bukanlah tema. Kemuliaan budi bukanlah judul. Tapi dia harus ada buktinya. Dan buktinya itu bukti di hari-hari. Bukan di angle-angle di mana Anda bisa acting. Tapi bukti di hari-hari. Karena akhlak ada sesuatu yang keluar tanpa didahului oleh proses berpikir. Ya, kalau ada orang baik di pertemuan, baik di mimbar, belum tentu baik di rumah. Baik tidaknya seseorang adalah ketika ia ada di rumah bersama keluarganya hari-hari, sahabatnya hari-hari. Jadi pertama tadi secara umum bahwa akhlak bukanlah tema, bukan judul, tapi ia adalah sesuatu yang konkret. Ya, sesuatu yang konkret itu kita dapati di hari-hari. Yang kedua, bahwa persaksian atas budi seorang yang paling kuat adalah persaksian orang yang kerja di rumah Anda dan istri Anda yang bukan satu-satunya. Kalau istri satu-satunya pasti akan memberikan saksi yang baik. Istri yang bukan satu-satunya, kalau memberikan saksi yang baik, berarti dia adalah menunjukkan kualitas Anda dengan sangat baik. Yang terakhir, ya, secara umum, bahwa ini adalah akhlak yang mulia yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, kita ayo berproses untuk mencontoh ini. Tadi, misalnya,
Kalau nyuruh tidak dikerjakan, langsung mengerjakan, tidak marah, bahkan bercanda dengan yang membangkang tadi. Terus tidak mukul kata anak, tidak menghardik, tidak masam wajahnya, tidak mencela. Nah, ini ayo kita berproses melatih. Kapan berhasil? Suatu saat nanti. Sekiranya kita bisa mencontoh 1% aja dari baginda Nabi, itu sudah luar biasa. Apalagi sampai bisa 10%, 20%, 30%, luar biasa. Tapi intinya dengan kajian ini ayo kita berproses untuk memperbaiki akhlak. Tidak ada yang terlambat. Seumurnya 60, 70, tidak ada yang terlambat. Karena ada sejumlah sahabat juga dapat hidayahnya di ujung-ujungnya. Abu Sufyan dapat hadiah setelah Fathu Makkah. Demikian juga yang lain. Banyak sekali, tapi intinya akhirnya berproses menuju kesempurnaan. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang kita kaji pada siang ini menginspirasi kita semua, menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.